7 kesalahan membaca Al-Quran. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, sudahkah kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi, "Warattilil Qur'ana tartilan." Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil secara bahasa Arab memiliki arti yaitu perlahan-lahan. Menurut tafsir Ibnu Katsir, tartil berarti membaca sesuai hukum tajwid. Namun, tanpa kita sadari, sering melakukan kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kesalahan dalam membaca Al-Quran disebut sebagai lahan. Dilansir dari laman web huzilkitab.com, lahan dibagi lagi menjadi dua, yaitu lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali ini termasuk kesalahan yang haram untuk dilakukan karena bisa merubah makna ayat itu sendiri. Contoh lahan jali yang disebabkan oleh perubahan huruf terdapat di dalam surat At-Tin ayat 1. Yang seharusnya dibaca wattini dibaca wattini. Kesalahan huruf hijaiyah membuat maknanya ikut berubah, yang tadinya demi buah tin berubah menjadi demi tanah liat. Selain contoh yang ada di dalam surat At-Tin ayat 1, berikut kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran yang sering kita lakukan. Yang pertama, tertukarnya huruf mad. Mad artinya panjang. Kesalahan umum yang sering dilakukan adalah saat membaca huruf mad tidak dibaca panjang. Sebaliknya, bacaan yang bukan huruf mad malah dibaca panjang. Yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Kesalahan yang kedua yaitu tertukarnya makhraj. Makhraj artinya tempat keluar huruf hijaiyah. Ini mengapa saat belajar Al-Quran, materi pertama yang diajarkan oleh guru mengaji adalah materi makharijul huruf. Karena masih banyak yang terjadi kesalahan seperti huruf-huruf yang terdengar mirip. Misalnya huruf sin yang dibaca shin, huruf dal dengan zal, hamzah dengan ain, dan sebagainya. Yang ketiga, lupa hukum tajwid. Ada lebih dari 10 hukum tajwid dalam membaca Al-Quran, seperti idgham bi gunah dan bila gunah, yang memiliki rumus membaca yang berbeda. Cara terbaik agar tidak lupa tajwid adalah dengan terus praktek dan mengingatnya satu persatu. Yang keempat, tidak berhenti sesuai tanda waqaf dan wasal. Berikut ini gambar dua tanda waqaf dan wasal. Ibarat di jalan raya, tanda waqaf ini adalah rambu-rambu di mana kita harus berhenti atau boleh lanjut. Dilarang berhenti maupun boleh lanjut atau berhenti. Banyak dari kita yang membaca waqaf di sembarang ayat tanpa mengulangnya atau ibtidah dari ayat yang telah kita baca sebelumnya. Selanjutnya yang kelima, tidak mengetahui bacaan gharib. Gharib artinya sembunyi. Contoh bacaan gharib yaitu imalah, ismam, saktah, tafsil, dan naqal. Jika kita tidak mendalami ilmu membaca Al-Quran, maka akan salah membaca ketika menemukan bacaan gharib. Salah satu bacaan gharib yaitu imalah. Menurut Imam Hafiz, bacaan imalah dalam Al-Quran hanya ada satu, yaitu surat Hud ayat 41 juz 12. Pada pertengahan ayat tersebut terdapat lafaz majroha yang dibaca imalah menjadi majreha. Imalah secara bahasa berasal dari kata amala yamilu imalatan. Secara istilah, imalah adalah mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya. Imalah secara bahasa juga berarti memiringkan bacaan harokat fathah ke arah bacaan kasroh atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Yang keenam, membaca basmalah pada surat At-Taubah. Seringkali kita lupa karena terbiasa membaca basmalah tiap akan mengawali surat.
Ada pendapat yang mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa tidak mengawali surat At-Taubah dengan basmalah karena isi surat tersebut merupakan cerita mengenai orang-orang munafik. Para ulama berbeda pendapat soal membaca basmalah saat mengawali membaca surat At-Taubah. Menurut Ibnu Hazar dan Al-Khatib, hukumnya adalah haram jika dibaca di permulaan surat dan makruh jika dibaca pada pertengahan surat. Terakhir yang ketujuh yaitu salah mengqalqalahkan huruf. Qalqalah artinya memantul. Beberapa dari kita membaca huruf qalqalah kerap keliru. Bacaan yang harusnya tidak dipantulkan malah justru dipantulkan. Ingat, huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal, atau sering disingkat ba, ju, di, to, ko. Itulah tadi ketujuh kesalahan yang paling sering dilakukan dalam membaca Al-Quran. Pentingnya kita belajar tajwid Al-Quran untuk perbaikan bacaan kita, agar bacaan kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan bimbingan guru mengaji. Mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.